ya. Karena namanya orang sakit itu dilindungi haknya. Dan di dalam KUHP, hukum acara pidana itu jelas bahwa kalau ketika orang itu sakit, baik sakit beberapa hari sebelumnya ketika sementara mengikuti persidangan kemudian sakit, ya harus tetap diberikan kesempatan untuk beristirahat dan berobat. Kalau sebelum beberapa hari, katakanlah seperti ini, ketika sidang dibuka, ternyata jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa, ya tentu hakim akan meminta mana surat sakitnya, kan seperti itu. Karena ini kan yang menghadirkan terdakwa ini adalah jaksa, namanya sekarang itu berada di dalam tahanannya jaksa. Jadi tentu ketika terdakwa tidak bisa hadir di persidangan, jaksa sudah otomatis akan memerintahkan dokter untuk mengecek, atau paling tidak sudah mendapatkan keyakinan melalui satu keterangan dokter ataukah juga surat keterangan sakit dari dokter. Biasanya itu adalah dokter di rumah tahanan atau rutan yang menunjukkan bahwa terdakwa ini memang benar-benar sakit. Oke, baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Bang Pascal dan Bang Gold. Oke, baik. Untuk pada kesempatan kali ini, kami atau lebih tepatnya saya ingin bertanya mengenai pendapat Bapak terhadap sidang 4 September 2025 terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki tidak dapat dilanjutkan karena alasan sakit. Nah, untuk tanggapan Bapak sendiri itu bagaimana? Oke, baik. Jadi saya juga tadi memang sempat memonitor live sidang di YouTube Solmat Official ya. Dan saya mendapatkan atau melihat informasi bahwa sidang tidak bisa dilanjutkan, tapi tetap dibuka ya. Sidang tetap dibuka, cuman tidak bisa berlanjut sampai benar-benar tuntas karena adanya di mana terdakwa yang pertama itu Ibu Nikita Mirzani sakit, terus kemudian Ismail juga sakit. Nah, dalam hal ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu terlalu dihebohkan ya, karena namanya orang sakit itu dilindungi haknya. Dan di dalam KUHP, hukum acara pidana itu jelas bahwa kalau ketika orang itu sakit, baik sakit beberapa hari sebelumnya ketika sementara mengikuti persidangan kemudian sakit, ya harus tetap diberikan kesempatan untuk beristirahat dan berobat. Jadi hakim atau majelis hakim biasanya itu memberikan pertimbangan justifikasi terhadap kesehatan, dan itu biasa terjadi. Kalau kita pernah lihat sidang Rasman Nasution itu di tengah sementara bersidang, tiba-tiba Pak Rasman juga kesehatannya kurang terganggu, akhirnya sidang dihentikan dan kemudian menuju ke rumah sakit. Demikian juga dengan Pak Hotman Paris, pernah juga ya Pak Hotman Paris ketika dalam persidangan kemudian kesehatannya terganggu, karena ketika dalam sidang itu ya ada aja, kadang mungkin orang berpikir di awalnya masih bisa sehat, bisa nahan, tetapi dalam seiring dengan waktu, apalagi ketika ditanya-tanya, apalagi terdakwa yang dalam hal ini psikologinya memang mungkin berat, beberapa beban dan lain sebagainya. Nah, ketika awalnya tidak terlalu dirasakan sakitnya, pada saat di persidangan, kemudian akhirnya efek psikologi dan lain sebagainya membuat beban pikiran dan akhirnya semakin bertambah sakitnya. Dan itu walaupun kita lihat bahwa hari ini kalau tidak salah itu online ya, tetapi itu tetap bisa saja terjadi bahwa memang namanya seketika sakit ya tetap harus diberhentikan sidangnya. Dan saya yakin majelis hakim akan memberikan kesempatan ya. Biasanya majelis hakim memberikan perintah ya, perintah untuk berobat, perintah untuk di check up, atau perintah untuk opnam, tergantung daripada situasi dan kondisi. Tetapi yang paling utama pasti ada perintah agar supaya dicek kesehatannya ke dokter ya, dokter yang terpercaya atau dokter yang di rutan kalau lagi ditahan. Jadi saya pikir itu hal yang biasa dan memang pasti
hakim seyogyanya memberikan kesempatan, menghentikan sidang, memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa ini untuk melakukan pengecekan kesehatan lanjut gitu, karena tidak mungkin dipaksa dan kemudian akhirnya tumbang di tengah persidangan yang sementara berjalan. Oke, baik, terima kasih tanggapannya. Untuk karena terdakwa tidak melampirkan surat kedokteran, surat dari sakit gitu, nah sidangnya ditunda ke minggu depannya itu. Bagaimana tanggapannya kalau gitu? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kalau sebelum beberapa hari, katakanlah seperti ini, ketika sidang dibuka, ternyata jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa, ya tentu hakim akan meminta mana surat sakitnya, kan seperti itu. Karena ini kan yang menghadirkan terdakwa ini adalah jaksa, namanya sekarang itu berada di dalam tahanannya jaksa. Jadi tentu ketika terdakwa tidak bisa hadir di persidangan, jaksa sudah otomatis akan memerintahkan dokter untuk mengecek, atau paling tidak sudah mendapatkan keyakinan melalui satu keterangan dokter ataukah juga surat keterangan sakit dari dokter. Biasanya itu adalah dokter di rumah tahanan atau rutan yang menunjukkan bahwa terdakwa ini memang benar-benar sakit. Nah, kalau memang ternyata sementara bersidang atau sementara dalam proses sidang berjalan, kemudian terdakwa ini sakit, ya bagaimana dikatakan mau meminta surat keterangan dokter, padahal waktu itu dia masih memulai. Dan ini yang kita lihat terjadi hari ini, bahwa setahu saya Nikita dan Ismail sempat mengikuti di awal, cuman mengungkapkan bahwa mereka lagi tidak sehat, kurang sehat. Biasanya kan juga hakim tanya di awal-awal, bagaimana terdakwa 1, terdakwa 2, apakah lagi sehat kondisinya sekarang. Nah, terdakwa bisa mengatakan di depan hakim bahwa kondisinya lagi tidak sehat. Nah, nanti akan ada suatu argumentasi antara hakim dengan pihak JPU, kenapa dihadirkan, dan lain sebagainya. Ya, karena ini juga untuk menghindari terkadang sebenarnya si terdakwa ini sudah sakit ya, sudah mengungkapkan seperti itu bahwa ke JPU kesehatannya terganggu, cuman karena sesuatu dan lain hal, JPU masih tetap katakan tanda kutip memaksa atau ngotot ya, membawa ke ruang persidangan. Nah, disitulah kemudian hakim, majelis hakim mempertanyakan ulang mengenai kesehatan daripada terdakwa. Nah, kalau pada posisi itu dinyatakan bahwa terdakwa ini tidak sehat dan hakim membolehkan menghentikan untuk sementara proses persidangan, dan kemudian memerintahkan terdakwa ini untuk berobat, pemeriksaan ke dokter, yaitu sah dan itu ada di kekuasaan daripada hakim untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, terdakwa ini terdapat penangguhan. Nah, untuk penangguhan dari terdakwa ini bagaimana pendapat Bapak? Oke, baik. Jadi ini memang menjadi polemik ya 1 mingguan terakhir ini, karena setahu saya memang di minggu sebelumnya, ya di sidang minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, kembali terdakwa mengajukan penangguhan ya. Dan ini memang diatur di dalam hukum acara ya, kalau tidak salah pasal berapa itu 31 mengenai perihal penangguhan yang boleh diajukan baik itu terdakwanya, keluarga ataupun penasihat hukumnya ya. Jadi memang sah-sah dan selayaknya seseorang terdakwa yang sedang menjalani masa tahanan untuk mengajukan penangguhan ya. Dan kalau kita lihat bahwa begitu banyak orang-orang yang sementara ditahan yang mungkin juga tingkat kriminalnya mungkin lebih besar dibanding NM ini, dan kemudian ditangguhkan dengan berbagai macam pertimbangan oleh majelis hakim. Nah, kembali kepada kasusnya Nikita Mirzani ini, ketika dia mengajukan penangguhan, ya memang kita melihat bahwa majelis hakim itu, setahu saya terakhir ini ada informasi bahwa ditolak ya, ditolak. Saya juga belum, atau kita tidak tahu apa menjadi dasar pertimbangan hakim atau dasar ya hakim untuk menolak penangguhan tersebut. Saya sih awalnya berkeyakinan bahwa penangguhan tersebut akan diterima oleh hakim. Bahkan kalau perlu, penangguhan ini dari seawal diajukan ketika masih dalam proses penahanan di penyidik atau kepolisian. Ya, karena kenapa? Kalau kita melihat bahwa penahanan itu juga
tidak wajib ya, subjektivitas daripada penyidik dan subjektivitas daripada penuntut umum atau JPU. Nah, seseorang dinyatakan ditahan itu tentu karena ada suatu hal yang dikhawatirkan. Yang paling utama itu adalah melarikan diri, ya. Kemudian berikutnya itu adalah menghilangkan barang bukti. Ketiga, untuk mempercepat proses penyidikan dan kemudian proses sidang, dalam artian terdakwa atau tersangka ini bisa seketika untuk dihadirkan. Nah, kalau kita melihat profil daripada Ibu Nikita Mirzani, ya tentu kita bisa melihat bahwa beliau satu orang punya reputasi yang baik, public figure, bukan orang yang sudah selama ini di dunia gelap gitu, dan didampingi oleh penasihat hukum yang juga punya karakter, kapasitas, dan integritas, bahkan reputasi yang baik. Jadi harusnya memang, ya kalau menurut saya ketika di awal diajukan penangguhan, ya semenjak dalam proses penyidikan itu sudah bisa diterima penangguhannya. Tetapi ya ini memang kembali lagi subjektivitas daripada penyidik dan juga daripada kejaksaan atau JPU. Nah, untuk melakukan penahanan. Nah, untuk penangguhannya ketika itu sudah berada di dalam proses persidangan dan hakim yang punya kewenangan untuk menyatakan menolak, ya itu sudah yang terbaik berarti. Tetapi kalau menurut saya memang seketika masih di tahap penyidikan aja, ketika diajukan penangguhan dengan melihat profil daripada Nikita Mirzani, apalagi punya anak kecil, single parent, ya asas keadilan itu, ya keadilan hukum itu harus tetap melekat sehingga akhirnya bisa diberikan suatu kebijakan gitu untuk berada di dalam tahanan luar namanya, ya bukan tidak ditahan tapi ditahan, tahanan luar, tahanan rumah gitu ya, tahanan rumah, tahanan kota, tetap statusnya status tahanan tapi bukan di dalam titipan rumah tahanan. Jadi kalau menurut saya seperti itu, tapi ya kembali lagi ini menjadi kewenangan baik itu penyidik, kejaksaan, secara khusus adalah majelis hakim yang kemudian dinyatakan menolak daripada proses pengajuan penahanan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin segitu saja dulu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Tetap semangat. Terima kasih. Satu tambahan terakhir ya, mudah-mudahan kita semuanya para pendukung kebenaran dan keadilan ketika kita menyikapi kasus ini, bahwa ada semacam suatu hal yang agak kurang tepat ya. Jadi kita tetap mendoakan agar supaya kiranya Nikita Mirzani bisa menjalani cobaan ini, menjalani proses hukum ini dengan baik, dengan kuat tabah ya, dengan kuat tabah. Karena kalau kita lihat ya, kembali lagi unsur-unsur pidananya mulai daripada pencemaran nama baik, pemerasan, dan kemudian tindak pencucian uang ya, tindak pidana pencucian uang yang kelihatan masih ngeblur. Ya menurut kacamata saya paling tidak, tetapi ya kita kembalikan, kita doakan agar kiranya majelis hakim benar-benar memiliki hati yang benar sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi ini untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Dan kepada keluarga Nikita, pendukungnya, tetap semangat untuk mendukung beliau. Terima kasih.